Disampaikan terima kasih kepada saudara Muhammad Ihsan Kamil, pengirim doa jazakumullahu khairan wa sa'adati dunya wal akhirah. Dilanjutkan acara ketujuh, pemberian hadiah yang akan disampaikan oleh imam kepada beliau kami mengaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Santriawan santriawati Atfalil Ma'rifah yang berbahagia, mohon maaf sebelum tugas umat tadi untuk membagikan hadiah kepada santriawan santriawati Atfalil Ma'rifah yang berprestasi. Mohon maaf, izinkan Umah untuk menyampaikan surat izin perpulangan atau liburan dalam rangka menyambut atau merayakan Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Nah, jadi surat izin ini mohon untuk diketahui dan diterima pada malam hari ini oleh santriawan santriawati Atfalil Ma'rifah semua. Mohon maaf membacakan semua untuk menyimak dan memperhatikan, lebih dari itu semua menjiwai apa yang disampaikan nanti. Dalam surat izin ada perintah, ada larangan, dan ada catatan. Surat izin tertulis sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan taufik hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah pelaksanaan atau kegiatan asrama Ramadan di Pondok Pesantren Putra Putri Al-Ma'rifah Desa Gardu Kiara Pedes Purwakarta, maka kami pengasuh Pondok Pesantren memberikan izin kepada seluruh santriawan santriawati Atfalil Ma'rifah untuk melaksanakan liburan di rumah masing-masing bersama bersatu dengan keluarga dalam rangka menyambut dan merayakan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Mulai liburan pada hari Rabu tanggal 20 Ramadan tahun 1441 atau bertepatan dengan 13 Mei 2020 Masehi, nyaeta dinten Enjing. Mulai liburan dinten Enjing sampai dengan hari Rabu tanggal 7 Syawal 1441 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 30 Mei 2020 Masehi. Untuk itu dimohon santriawan santriawati Atfalil Ma'rifah masuk lagi ke pesantren pada hari Ahad tanggal 8 Syawal 1441 Hijriah bertepatan dengan 31 Mei 2020 Masehi, guna mengikuti atau melanjutkan kegiatan pesantren sebagaimana mestinya. Nah, jadi orang kedah paham, kedah terang waktosna liburan ieu lami ngawitan dinten Enjing sampai tanggal 7 Syawal, 2 minggu langkung, hampir 3 minggu. Jadi orang kedah terang hampir 3 minggu liburan asrama Ramadan, liburan Idul Fitri. Berikut ini ditulis santriawan santriawati beberapa perintah, larangan, dan catatan yang harus ditaati oleh seluruh santriawan santriawati selama liburan di rumah masing-masing.
supaya tetap terjaga kehormatan, nama baik pesantren dan akhlakul karimah, atau bisa menjadi figur contoh bagi keluarga, umumnya bagi umat masyarakat sekitar. A. Perintah. Ini merupakan kewajiban Umar berpesan kepada santriawan-santriawati semua. Selama kita liburan di rumah bersama bersatu dengan keluarga, hendaknya kita berbakti kepada kedua orang tua dan menghormati seluruh keluarga. Wabil khusus kita berbakti kepada orang tua, kita bersyukur kepada orang tua telah memberikan nafkah, telah memberikan biaya selama kita mondok di Al-Ma'rifah. Maka hal itu perlu kita melayani dan perlu kita menghormati orang tua kita dengan semestinya. Perintah yang kedua, melaksanakan kegiatan atau jadwal pesantren seperti sholat berjamaah atau sholat sunnah rotibah, menghafal kitab, menghafal pelajaran-pelajaran sekolah dan lain sebagainya. Yang ketiga, perintah membuat jadwal masing-masing dan laporan supaya dikumpulkan pada hari masuk pesantren dan ditandatangani oleh orang tua masing-masing. Jadi rekapitulasi kegiatan selama kita liburan di rumah harus dikumpulkan ketika kita datang ke pesantren kembali. Paham? Insyaallah. Terus ada larangan. Larangan itu cegahan. Ini pun merupakan kewajiban ummah, memberikan larangan kepada santriawan-santriawati atfalil ma'rifah selama liburan di rumah, guna kita menjaga ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Larangan 1, tidak boleh keluar rumah tanpa izin atau tanpa sepengetahuan orang tua atau tanpa sepengetahuan keluarga. Mencek orang Sunda mah ulah luar leor, ulah kurulas korolos, siga naon, siga binatang keluar tina kandang, itu tidak boleh. Tapi tetap terjaga kehormatan, kebaikan seorang santri. Perlihatkan sikap santrimu, perlihatkan kebaikanmu kepada orang tua, kepada keluarga. Jadi ulah kuluyar koloyor punya dira, kamana wae angkat, kita harus memohon izin kepada kedua orang tua. Nah, itu larangan. Jadi tidak boleh selama kita liburan di rumah kita keluar mondar-mandir tanpa izin, tanpa sepengetahuan orang tua. Selama liburan di rumah tidak boleh bermain yang mempengaruhi sikap atau moral yang negatif. Kita jaga kehormatan, jaga nama baik kesantrian. Jadi tidak boleh main game, main Facebook, main internet, handphone anu nyambung ke internet. Handphone ciricit boleh-boleh saja. Daek nyawa handphone ciricit. Daek ke. Nah, kalau handphone ciricit boleh, tapi kalau handphone Android tidak boleh, hukumnya haram bagi santri. Tidak boleh. Untuk apa? Untuk menjaga kehormatan kita masing-masing. Itu tidak boleh. Kalau kita di rumah nyawa handphone ciricit, boleh-boleh saja. Nyawa handphone ciricit, handphone kuno, itu boleh-boleh saja. Tapi kalau handphone Android itu tidak boleh. Bisi naon, bisi hingga terjaga kepribadian orang, hingga orang lolos lepas kontrol. Mana anu dikatakan santri hingga tidak ada. Karena apa? Karena terjerumus dengan isi Android tadi. Paham? Insyaallah. Jadi bukan berarti tidak boleh memegang HP atau memegang handphone. Boleh saja. Disyaratkan oleh rumah HP ciricit. Itu boleh, ini HP ciricit atau HP jadul, boleh saja.
dengan teman-teman yang negatif atau yang merusak. Kita tidak bisa membatasi kebersamaan kita dengan mereka-mereka hingga kita terpengaruhi kembali akhlak yang rusak. Paham? Insyaallah. Larangan yang ketiga, selama di rumah tidak boleh membuka kerudung atau kopiah, peci, atau tidak boleh memakai baju pendek atau celana pendek, atau memakai rok mini atau memakai baju ala Yahudi dan ala Nasrani. Ketika keluar, bau kenan teka tingali ku umah, buuk dipolikeun si isana. Anu tadina di Al-Ma'rifah sok make samping, terus di bumi mah alamateu make samping, make rok mini siga istri. Tidak boleh seakan-akan mencemarkan nama baik pesantren hingga orang-orang di sekitar berkata, "Yey, pesantren teh mini eueuh tapakna sinisan mah ngadongkan jajan meureun di Al-Ma'rifah." Nah, itu kesan yang baik atau kesan buruk? Itu tidak boleh. Seorang jabar, wih kabumina di Al-Ma'rifah masuk ngapal terwae, rajin kacida rajina. Di bumi mah main beko, itu tidak boleh. Tidak boleh. Selama di rumah kita tetap harus menjaga kesantrian. Insya Allah santri unggul, insya Allah santri mulia indallah, indana. Santri dimuliakan oleh Allah. Bahkan santri kamana wae mangkatna ditutur-tutur ku bangsa malaikat. Kenapa kita harus minder jadi santri? Gak perlu kita minder. Jadi santri hendaknya kita bersyukur kepada Allah. Allah memberikan kasih sayang kepada kita, diberi kesempatan kita menjadi santri seorang pencari ilmu. Kita harus bahagia, kita harus merasa luar biasa. Paham? Contohnya si Yuda mangkat ke mall-mall, gak perlu buka peci. Yuda angkat ke mall-mall, kita harus pakai peci. Bila perlu pakai jubah anu sae supaya naon? Orang bertanya, bisa Yuda bercerita. Nah, di situ mudah-mudahan kita bisa menularkan kebaikan dan kebaikan. Paham? Insyaallah. Nah, terus ada catatan. Nah, catatan yang pertama, masuk pesantren sesuai jadwal. Jika terlambat datang akan dikenakan denda per hari Rp 100.000. Nah, ini mohon dipahami dan mohon dimaklumi kangge kondisi sasi sawah mungkin karena aranjeun sadayana mungkin sudah pada tahu dan sudah pada mengetahui. Insya Allah jika Allah mengizinkan dan menghendaki umah bade ngawisuda Mang Usman, maka kedah persiapan anjeun sumping ka Al-Ma'rifah ulah telat tina jadwal. Ulah telat tina waktu anu tos ditampeskeun. Nah, kangge acara wisudaan Mang Usman jika Allah mengizinkan tidak ada halangan apapun, insyaallah diputuskan tanggal 15 Syawal. Mudah-mudahan Allah berikan kita sehat, Allah berikan panjang umur, Allah berikan rezeki yang luar biasa, Allah berikan kebaikan dan kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, catatan yang kedua, buat jadwal dan laporan yang jujur dan benar. Jika tidak membuat laporan, akan dikenakan sanksi, akan dikenakan denda membuat laporan mendadak dan denda Rp 100.000. Nah, di sini perlu Mas sampaikan tentang membuat laporan. Jadi kalau membuat laporan nggak perlu kita menghitung detik atau menghitung menit, menghitung jam. Jadi kalau membuat laporan cukup misalkan laporan dari subuh sampai zuhur, atau dari subuh sampai asar, dari subuh sampai maghrib, atau dari subuh sampai isya, dari subuh sampai subuh. Jadi di situ diambil hikmah dan diambil pelajaran. Terus apa aja selama kita 24 jam kegiatan-kegiatan kita yang kita lakukan. Contoh, hari Ahad misalkan. Hari Ahad, waktu dari subuh
Dari waktu subuh misalkan dari jam 5.00 sampai dengan waktu maghrib. Nah, di situ kegiatan-kegiatan kita ditulis satu persatu, namun tidak perlu ditulis jam per menit. Paham? Insyaallah. Itu tentang rekapitulasi, di atasnya tertera rekapitulasi kegiatan sehari-hari selama liburan dalam rangka menyambut Idul Fitri 1441 Hijriah, mulai hari Rabu sampai dengan hari apa? Paham? Nah, di situ kolomnya ada nomor, ada kegiatan, ada catatan, dan ada keterangan. Setelah itu diketahui dan ditandatangani oleh orang tua. Paham? Insyaallah. Jika ada santriawan-santriawati yang tidak memahami tentang rekapitulasi laporan, mohon matur unjuk. Matur unjuk itu nyarios, nyuhunkeun bimbingan. Oh umat, misalkan isan teu paham, teu ngartos tentang membuat rekapitulasi itu seperti apa. Nah, nanti umat berikan contoh. Tidak perlu semua mencontoh di papan tulis atau di whiteboard. Paham? Nah, jadi ulah sampai salah siga kamari. Orang Bungur Sari sareng orang Cikumpai bikin laporan, itu salah laporan. Itu yang kemarin terjadi bukan laporan, tapi umat anggap absensi. Tidak perlu kita membawa absensi. Paham? Nah, itu kangge liburan ayeuna, mohon orang Cikumpai dan orang Bungur Sari tidak diizinkan untuk memberi laporan bersama bersatu. Harusnya satu persatu atau masing-masing. Tidak boleh laporan pesantren, kegiatan kita di rumah disatukan dengan teman-teman yang lain seperti kejadian kemarin, itu tidak boleh. Tapi harus dibikin satu persatu secara mandiri. Paham? Nah, catatan yang ketiga, jika ada suatu hal yang mengakibatkan terlambat masuk pesantren, dimohon informasi dan alasan yang bisa dimaklumi. Nah, nomor 3 ini, jika kita tidak bisa datang ke pesantren sesuai dengan jadwal yang telah dijadwalkan, santriawan-santriawati mohon menghubungi pesantren masing-masing atau dengan sendiri. Tidak boleh diwakilkan dengan orang tua. Contoh si Angga tidak bisa hadir di waktu yang telah ditentukan oleh ummah misalkan. Jadi Angga menghubungi pesantren, baik itu telepon, tidak boleh oleh orang tuanya, tapi harus Angga sendiri. Assalamualaikum ummah misalkan. Angga terbiasa sumping hari Ahad karena istri Angga melahirkan di rumah sakit. Nah, seperti itu. Paham? Nah, jadi tidak boleh bapaknya atau ibunya yang menghubungi pesantren. Ummah mohon maaf tidak menerima alasan sedikit pun. Paham? Ayah dari si Yuli, mohon maaf ummah, Yuli tidak bisa mengikuti jadwal masuk pesantren pada malam hari ini dikarenakan Yuli ngabesan misalkan, itu tidak boleh. Ya, itu boleh-boleh saja. Jadi si Yuli kedah nelponan, tidak boleh diwakilkan kepada keluarga, baik itu orang tua atau siapapun. Paham? Hartos nama jadi kudu nelpon ku sorangan. Itu wani boboy, nelpon sorangan boy. Wani insyaallah. Cek si boboy teh, urang mah moal datang sesuai jadwal. Nang sabab nak mih urang mah loba duit. Eta we contohna loba duit teh dina ramona teh pinuh kuali kabeh. Bae tibang ditajir ku umah 100.000. Walaupun seperti itu tetap boboy harus telepon. Punten umah boboy tiasa angkat ka pesantren sesuai jadwal. Insyaallah boboy mah tiasa bayar 100.000. Angkatna bade dinten Senin. Nah, so boboy teh. Oh, berarti dinten Senin hanya 1 hari kena denda 100.000. 2 hari
3 juta. Luar biasa. Kantor. Nah, seperti itu. Demikian surat izin dibuat. Semoga menjadi bahan pertimbangan dan harapan, mampu mencetak santriawan-santriawati yang berakhlakul karimah, serta mendapat ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, sukses di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Diketahui pula oleh santriawan-santriawati Atfalil Ma'rifah, surat izin diambil ketika pamitan, langsung enjing. Jadi tidak diberikan malam hari ini langsung dibagikan satu persatu, tetapi setiap anui di pasian surat izin atau mengambil surat izin. Setelah itu santriawan-santriawati urang terus bersabar atas hayang piala anu hurung anu heran. Tadi siang ada yang protes, ada ibu-ibu datang ke Al-Ma'rifah, anian kata dibagi, ini jual gitu ke santri. Eta teh didagangkeun ke nu hareran ka santri, henteu dibagikeun. Ning dibagikeun sakitu arasna. Nah itu orang kuper. Piala henteu dijualnya. Jadi bagi siapa yang mau. Coba angkat tangan siapa yang mau piala. Semua mau piala. Berikan tepuk tangan. Di sini Umar sampaikan terima kasih kepada para panitia yang telah kerja keras bekerja sama di Al-Ma'rifah hingga bisa tuntas musabakoh baik atfal maupun kabir 1 dan kabir 2. Di sini ada musabakoh tahfidz Quran atau MHQ, musabakoh hifdzil Quran 9 surat pilihan atau 7 surat pilihan. Nah mungkin di sini ada juara 1, ada juara 2, dan ada juara 3. Diucapkan selamat kepada juara 3 lomba tahfidz Al-Quran. Diraih oleh kasih bawa-ikan ngenante. Seuri atuh boy, mantap kahumor kahua lekas. Painan jadi hati-hati nana usum dakal seuri si boboy mah. Deui kan ya hadis teh seuri mah mantap kahumor kahua lekas kolot. Nah, ini musabaqah hifdzul Quran juara 3 diraih oleh saudara Muhammad Ali Ayudi. Kepada Ali Ayudi dipersilakan untuk maju ke depan. Mamaku naik untuk memberikan. Mamaku naik dipersilakan. Cicing sabar Awi kerja Selwi. Atuh baru mikir atuh dia pada maju. Ada Bebek
Baik, kasihin, baik, kasihin, baik. Kasihin, baik. Kasihin. Kasihin. Ditolak, ditolak, ditolak. Diambil itu aku. Berikan tepuk tangan. Juara pertama diraih oleh saudara Adnan Masyi Al-Hanan. Dipersilakan maju ke depan. Kepada Mama Titin, Teteh Titin dipersilakan untuk memberikannya. Karena ini kesayangan Teh Titin. Saling dong. Berikan tepuk tangan. Pertama dari juara 3 yang dimenangkan oleh saudara apa saudari? Saudara? Saudari? Saudara masih putra Pak Burhanuddin Muhammad Alwi Al-Yudin, orang Cilingga, Sepetong Kuba. Berikan tepuk tangan. Kepada Abi Abu dipersilahkan untuk memberikan hadiah. Allah. Muhammad Alwi Al-Yudin dipersilahkan untuk mendapatkan hadiah dari ya, terima kasih. Juara 2 diraih oleh saudari siapa ya? Saudara apa saudari ini? Saudari berarti boleh ya? Saudara Adnan Masyi Al-Hanan, orang Sunda, dipersilahkan maju ke depan. Dan kepada Pak Ustaz Acu dipersilahkan untuk memberikan hadiah. Coba rapikan bajunya. Ya, salim. Ya, terima kasih banyak. Ya, jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih. Tepuk tangan. Sekarang terakhir yaitu juara 1 yang dimenangkan oleh saudara berarti laki-laki, kalau saudari berarti perempuan. Saudari masih tetap warung sate. Safa Aulia, ini persilakan maju ke depan. Berikan tepuk tangan. Kepada
Bapak Asep untuk memberikan hadiah. Dipersilakan ke depan. Nah, ini juara satu tahfidz fikih atau Qur'anul Ain yang paling banyak. Berapa yang ini? Berapa bed ini? Berapa bed? Salim dulu, salim dulu. Salim. Iya, terima kasih. Ya, ini paling banyak ya. Berikan dulu banyak. Sekarang